Sementara itu, Saudara, 6 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA menyetujui penggunaan hak interpelasi kepada PLT Gubernur Aceh. Penggunaan hak interpelasi tersebut karena Dewan menilai banyak kebijakan-kebijakan dari PLT Gubernur Aceh yang kontraproduktif dan meresahkan masyarakat. Tanggal 24 Agustus 2019, Junto putusan 6 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA menyetujui penggunaan hak interpelasi kepada PLT Gubernur Aceh. Penggunaan hak interpelasi tersebut karena Dewan menilai banyak kebijakan-kebijakan dari PLT Gubernur Aceh yang kontraproduktif dan meresahkan masyarakat. 6 fraksi di DPR Aceh yang menyetujui penggunaan hak interpelasi kepada PLT Gubernur Aceh tersebut yaitu Partai Aceh, Golkar, Gerindra, PNA, PAN, PKS, dan tambahan 1 orang dari fraksi PDA. Rizal Fahlevi Kirani, Ketua Komisi 5 yang juga anggota fraksi Partai Nanggro Aceh atau PNA menyebutkan bahwa ada 10 alasan 6 fraksi tersebut mengajukan hak interpelasi kepada PLT Gubernur Aceh. Di antaranya adalah dana refocusing dari anggaran pendapatan dan dana belanja Aceh tahun 2020 sebesar 1,7 sampai dengan 2,3 triliun terkait penanganan pandemi COVID-19 yang tidak disampaikan rincian kegiatan dan besaran anggaran tersebut kepada DPR Aceh. Alasan lain menurut Fahlevi, proyek multi-years yang dijalankan tidak berdasarkan persetujuan atau rekomendasi dari Komisi 4 dan tanpa paripurna sehingga dinilai ada cacat prosedur penganggaran. Sedangkan PLT Gubernur Aceh juga tidak menghadiri sidang paripurna Aceh untuk menyampaikan rancangan kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2019, serta tidak mengajukan KUA dan rancangan PPAS perubahan tahun anggaran 2020. Kenapa kita mengajukan hak interpelasi? Karena pada dasarnya banyak sekali kebijakan-kebijakan selama Pak Nova Iriansyah menjabat sebagai PLT Gubernur yang kontraproduktif dan meresahkan masyarakat. Sehingga banyak hal yang memang ada kewajiban-kewajiban PLT Gubernur yang memang harus dijalankan itu tidak pernah dijalankan. Salah satunya misalnya ada kebijakan secara undang-undang itu PLT Gubernur ataupun Gubernur wajib menyampaikan laporan kan pertanggungjawabannya itu di gedung paripurna, itu tidak hadir. Sementara itu, dalam sidang paripurna penyampaian dan persetujuan penggunaan hak interpelasi anggota DPR Aceh di gedung utama DPRA, fraksi PKS yang juga menyampaikan alasannya. Anggota fraksi PKS DPRA Bardan Sahidi mengatakan, fraksinya memberikan beberapa catatan untuk mengajukan hak interpelasi kepada PLT Gubernur Aceh. Di antaranya PLT Gubernur sebagai penanggung jawab keuangan Aceh sudah 8 kali tidak menghadiri sidang yang membahas masalah anggaran. Gubernur sangat tertutup terhadap dana refocusing terhadap publik. PLT Gubernur juga mengangkat penasehat khusus sebanyak 200 orang yang membebani anggaran daerah di sektor belanja aparatur, serta 2 pengangkatan 2 pejabat pemerintahan, yaitu Kepala ULP dan MAA yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dan kanun. Dari sisi keuangan, kita melihat bahwa tidak diajukannya anggaran APBA perubahan 2020. Yang kedua, pada saat laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan anggaran APBA 2019, beliau tidak hadir. Demikian juga LKPJ. Jadi dari 8 kali sidang kita sudah buat, tidak pernah hadir. Ini persoalan. Yang kedua, tentang refocusing APBA 2020, sepertinya PLT Gubernur sangat tertutup untuk mendapatkan akses informasi tentang dana publik. Sementara itu, Bardan Sahidi juga mengungkapkan dari sisi anggaran ada 4 rekening anggaran pemerintah Aceh yang tidak disampaikan secara lengkap dan menyeluruh. Di antaranya dana abadi pendidikan Aceh, dana cadangan pemerintah Aceh, dan rekening pada nomenklatur pemerintah Aceh. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh.